Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Anggreni dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Bapak Akmal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan Pancasila ke depan. Tantangan Pancasila ke depan. Di sini saya akan membahas dua sub pokok bahasa. Yang pertama, pengertian Pancasila. Yang kedua, Pancasila dan tantangan bangsa ke depan. Di sini kita masuki ke sub pokok bahasan yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atau bisa diartikan dengan susila. Maka Pancasila merupakan dasar aturan yang memiliki 5 unsur atau secara garis besar bisa diartikan sebagai pedoman dasar negara Republik Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Sejarah mengatakan bahwa Pancasila disusun dan terbentuk berdasarkan pemikiran serta keilmuan yang dimiliki para bapak-bapak bangsa atau founding father. Dari berbagai pemikiran, banyak kepala yang dituangkan dalam sebuah pedoman dasar dan pokok aturan bangsa serta memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, terlahirlah sebuah ideologi bangsa Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Pancasila merupakan pedoman dasar bangsa Indonesia yang di dalamnya telah tertuang nilai-nilai luhur, serta akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan juga sifat Pancasila yang tidak kontekstual atau bisa dibilang berlakunya tidak berdasarkan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila akan terus berlaku sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan bahkan masa yang akan datang atau masa mendatang, eksistensi Pancasila akan terus ada karena Pancasila merupakan jiwa kepribadian bangsa. Dengan desain khusus yang ada pada Pancasila, maka hakikatnya serta permasalahannya muncul dan yang sedang atau akan dihadapi oleh bangsa ini, semua solusi, penyelesaian, pemecahan dari permasalahan tersebut terkandung atau ada dalam Pancasila. Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, Pancasila dan tantangan bangsa ke depan. Pada era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, tentu tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan beragam. Mulai dari tantangan yang muncul dari dalam, yaitu semakin rentannya terjadi disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta tantangan yang dari luar, yaitu arus modernisasi dan westernisasi yang menggerus budaya serta menjadikan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa serta jati diri nasional. Seperti halnya tantangan yang dihadapi bangsa di era ini adalah bagaimana mempertahankan kesatuan dan keutuhan wilayah negara, yang mana mulai maraknya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari kesatuan Indonesia yang nantinya menimbulkan disintegrasi bangsa. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pengalaman jiwa nasionalisme dari berbagai elemen bangsa sudah mengalami penurunan, serta ditambah lagi kurangnya komitmen dan implementasi untuk mengamalkan nilai Pancasila yang menjadi pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara. Permasalahan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi bangsa dari awal dideklarasikannya Indonesia sebagai negara merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan tanggal bersejarah dan akan dikenang sepanjang masa, serta permasalahan yang muncul pada zaman modern sekarang ini dan juga tantangan di masa yang akan datang akan semakin kompleks. Permasalahan tersebut yang kemudian menjadi suatu tantangan di mana tantangan tersebut muncul untuk menguji kekokohan pondasi Pancasila serta kekuatan yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi jati diri bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan jiwa kepribadian serta dasar pokok aturan yang sedemikian lengkapnya juga mengalami penurunan moral nasional secara drastis di era globalisasi sekarang ini. Pasalnya, di masa perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat secara langsung maupun tidak langsung, moral dan budaya bangsa yang menjadi cerminan dari kepribadian bangsa ikut mengalami pergeseran, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Selain itu, di era globalisasi sekarang ini juga membawa budaya barat atau yang disebut westernisasi berduyun-duyun masuk menggerogoti budaya asli masyarakat Indonesia, yang mana memunculkan perilaku-perilaku yang tidak cinta lagi terhadap budaya sendiri, yaitu budaya asli yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh para leluhur. Jadi, untuk menyelesaikan segala permasalahan dan tantangan yang ada, dalam penyelesaian tersebut harus mengacu kepada pedoman dasar kita, yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pokok dasar aturan bangsa yang didesain secara khusus oleh para pemikir bangsa, yang di dalamnya tertuang nilai-nilai luhur dan menjadi solusi atau sebuah penyelesaian permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, serta relevan dengan kemajuan zaman dan bahkan mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depannya nanti. Tinggal bagaimana nanti pengimplementasian para petinggi negara untuk mengkaji kembali serta merelevankan Pancasila terhadap kemajuan zaman yang begitu pesat pergerakannya dan perkembangannya. Maka dari itu, untuk mengatasi tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam, diperlukan diadakannya pengkajian kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, serta setidaknya ada dua hal fundamental yang harus dilakukan. Yang pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penanaman kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Salah satu langkah terbaik untuk mendekatkan kembali atau membumikan kembali Pancasila ke tengah rakyat Indonesia tidak lain adalah melalui pembangunan kesadaran sejarah. Yang kedua, perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, penghayatan dan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan suatu kesadaran moral bagi tetap tegaknya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.